warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan ini Abah. Apa perbedaannya zikir tauhid dan zikir tauhid akhir zaman? Mohon penjelasannya Abah. Pertanyaannya itu. Iya. Zikir tauhid dengan zikir tauhid akhir zaman, perbedaannya apa? Iya, karena zikir tauhid yang sudah ada ini sama bunyinya la ilaha illallah, sama bunyinya dengan zikir tauhid akhir zaman la ilaha illallah juga. Zikirnya sama tapi ada perbedaan. Zikir tauhid akhir zaman dengan zikir tauhid sebelum akhir zaman, perbedaannya zikir tauhid akhir zaman adalah zikir kerinduan. Ini dapatnya dari Allah. Allah yang memberitahu. Zikir kerinduan adalah zikir tauhid akhir zaman. Pada umumnya manusia ketemu dengan Allah apabila dia sudah pisah jasadnya dengan ruhnya. Kalau ruhnya sudah kembali kepada Allah, barulah itu dia bisa ketemu dengan Allah. Nah, zikir tauhid akhir zaman ini adalah zikir kerinduan karena jasad-jasadnya ini mau bertauhid kepada Allah, yakin yang benar kepada Allah, punya Allah sudah cukup. Kalau zikir tidak ditukar apa-apa, dia tidak minta apa-apa kepada Allah, dia hanya pasrah kepada Allah, punya Allah, tidak boleh khawatir karena bumi langit beserta isinya ini milik Allah. Inilah zikir akhir zaman. Jasad-jasad ini bertauhid sehingga ruh ini bisa kembali kepada Allah. Itu masuk di Marifatullah. Ruh ini bisa sujud kepada Zat Maha Tunggal. Sebenarnya ruh ini kalau sudah di Marifatullah sana tidak mau kembali di dunia. Karena apa? Karena dia sudah pisah dengan Allah ini sudah sedikit lama. Mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun lebih. Pisah. Setelah dia di sana, dia tidak mau kembali ke dunia lagi, ke jasadnya. Tapi dia melihat jasadnya ini mau bertauhid kepada Allah, sehingga dia sayang dengan jasadnya, dia kembali lagi ke dunia. Itulah yang dinamakan zikir kerinduan. Jadi di akhir zaman ini apabila jasad-jasad manusia mau bertauhid kepada Allah, zikirnya zikir wangi, samudra tauhid, lautan ruh itulah lautan ilmu Allah. Ini ruh punya kualitas, mudah sekali dia kembali di Marifatullah sana. Jadi kalau kita duduk, kita zikir, ruh bisa mikrah. Di akhir zaman seperti itu. Sebelum akhir zaman tidak bisa. Artinya di akhir zaman ini hamba-hamba Allah dimudahkan dengan Allah. Nanti yang punya muka sapa Marifatullah, pemberian Allah itu kalau ruhnya mikrah, diberitahu jasadnya. Tapi kalau jasad tidak bisa ke sana. Yang bisa masuk di Marifatullah sujud kepada Zat Maha Tunggal itu adalah ruh kita. Jadi kalau kita habis sholat, kita zikir, atau kita sementara sholat, ruh kita mi'raj.
Itulah yang dinamakan mi'rajnya mukmin. Di akhir zaman sudah dimudahkan. Habis sholat kita zikir, kita bisa mi'raj. Kita ke sana kemari, kita berzikir pada Allah. Aktivitas sehari-hari. Bagi ruh mudah sekali kalau jasadnya bertauhid, ruhnya mudah sekali mi'raj. Masuk di Marifatullah, sujud kepada Zat Maha Tunggal. Itu mudahnya di akhir zaman kalau kita mau bertauhid kepada Allah. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menyatukan umat kalau tidak Allah sendiri. Sudah pasti kalau Allah yang menyatukan umat, umat akan disatukan dengan tauhid. Kalau umat disatukan dengan pengetahuan keagamaan yang sudah ada, tidak bisa. Kemungkinan ulama kita bisanya hanya meredam. Tapi kalau untuk menyatukan, sulit. Jadi di akhir zaman ini tidak ada lain. Pasti disatukan dengan kalimat tauhid. Umat disuruh mengamalkan tauhid itu. Habis sholat subuh bertauhid, meninggalkan tempat sholat bertauhid, aktivitas dia bertauhid, terus setiap habis sholat dia bertauhid kepada Allah. Umat bisanya hanya disatukan dengan ilmu ruh. Jadi imam akhir zaman itu tidak mengislamkan umat lain. Menyatukan umat bukan mengislamkan. Artinya umat-umat yang lain juga punya keyakinan. Dia punya tauhid. Tauhid itu kan keyakinan kepada Allah itu. Bisa menyatu umat di seluruh alam. Dengan tauhidnya masing-masing. Mudah sekali bagi Allah untuk menyatukan umat. Tapi bagi manusia tidak ada kemampuan. Hanya Allah yang bisa menyatukan umat. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih Pak pertanyaannya. Kalau memang benar Allah yang akan menyatukan umat, apakah Allah akan turun ke bumi untuk menyatukan umat? Itu pertanyaannya Pak. Itu pertanyaannya. Ya tidak mungkin lah. Kalau Allah menyatukan umat, Allah akan turun di bumi sendiri. Pasti Allah memiliki utusan yang namanya Al-Mahdi Khalifatullah, Imam akhir zaman itu. Melalui itu menyatukan umat. Al-Mahdi Khalifatullah kan sudah ada. Itulah utusan Allah. Bukan Allah turun sendiri. Tapi Allah punya utusan namanya Al-Mahdi Khalifatullah yang diutus untuk menyatukan umat di seluruh alam. Bukan Allah turun sendiri. Utusannya namanya Al-Mahdi Khalifatullah itu yang akan menyatukan umat di seluruh alam. Sudah pasti nanti disatukan dengan Al-Mahdi Khalifatullah itu akan menyatu umat di seluruh alam. Itu utusan terakhir. Selesai Al-Mahdi Khalifatullah diutus dengan Allah ini sudah tidak ada utusan lagi sampai hari kiamat. Tinggal yang ada nanti kutub robani, Al-Gaus. Itu madiin. Artinya sudah tidak ada utusan lagi. Kalau zikir akhir zaman sudah diambil umat di seluruh alam sudah disatukan. Gantinya Nabi Abada, gantinya Al-Mahdi Khalifatullah, Madiin itu siapa? Umat yang sudah bertauhid di akhir zaman itu. Tapi tetap ada yang dituakan namanya kutub robani, Al-Gaus.
nanti akan lahir lagi 25 selesai kalifatullah ini. Bisa selesai sampai 25 tergantung manusia. Kalau manusia mau bertauhid kepada Allah, maka bumi ini akan bertahan. Tapi kalau tidak, mungkin ya kutub robbani lahir 1, 2, 3, 4 selesai dunia. Karena apa? Karena manusia tidak mau bertauhid. Tapi kalau manusia bertauhid, mau mengajarkan tauhid kepada generasi yang mau menjalani hidup ke depan ini, insya Allah sampai lahir lagi kutub robbani 25. Nah yang terakhir itu nanti yang akan membawa hari kiamat, yang ke-25. Apa diceritakan hari kiamat nanti? Jangan dulu. Jadi begini, Bah. Abah mengatakan bahwa Al-Mahdi Khalifatullah gaib. Terus umat akan ketemu dengan Al-Mahdi Khalifatullah. Caranya itu bagaimana, Bah? Itu pertanyaannya. Iya. Memang benar Al-Mahdi Khalifatullah itu adalah gaib, tapi dia punya jasa. Manusia bisa ketemu itu pikirannya harus bersih, hatinya harus bersih dengan Al-Mahdi Khalifatullah di gaib itu. Ini yang diceritakan di hadis, Al-Mahdi akan turun ke bumi. Tapi hadis tidak pernah menceritakan Al-Mahdi memiliki jasad. Kira-kira umat apakah bisa percaya dengan adanya jasad Al-Mahdi Khalifatullah ini? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Al-Mahdi Khalifatullah di zaman Rasul, zamannya para sahabat, itu Al-Mahdi Khalifatullah belum memiliki jasad. Yang diceritakan Rasulullah itu gaibnya. Jadi kalau Rasulullah menceritakan gaibnya, terus sekarang dilihat jasadnya, yang mau dicari jasadnya yang tidak bisa ketemu. Nah Rasulullah waktu menceritakan itu kan masih digaib. Kemungkinan jasadnya hanya diberi gambaran saja. Tapi ya tidak bisa jasadnya seperti asli gaibnya. Mungkin ada kemiripan berapa persen saja. Kalau jasadnya Al-Mahdi Khalifatullah sama dengan Rasulullah ceritakan waktu di gaib, ya orang-orang mudah sekali mencari Al-Mahdi Khalifatullah. Ya mudah. Rasulullah menceritakan kan gaibnya. Sekarang yang dicari umat itu jasadnya. Jasadnya tidak penting. Yang penting itu jasadnya Al-Mahdi Khalifatullah bisa menyatukan umat di seluruh alam. Nanti yang membuktikan itu wali-wali Allah ahli gaib, ulama-ulama ahli gaib. Ulama-ulama wali-wali Allah ahli gaib itu yang akan membuktikan. Umat tidak bisa membuktikan karena umat tidak mengetahui gaib. Ya sudah lumayan umat ribut di media sosial mencari jasadnya biar rame. Jadi seperti itu. Ada lagi.